Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan komponen sequential logic yang pertama yaitu latch. Dan kita akan mulai dari paling sederhana yaitu SR latch. Nah, seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, jadi input atau state yang ada pada komponen sequential itu adalah dua ya, set atau reset. Nah, jadi ini paling dasar ya, komponen input paling dasar untuk latch atau flip flop nanti adalah S dan R ya. S itu untuk set dan R itu untuk reset ya. Nah, outputnya itu ada dua ya, yaitu Q dan Q complement. Jadi Q ini menyatakan state pada saat itu. Nah, jadi kalau Q-nya sama dengan satu itu disebut atau Q-nya high maka disebut state-nya adalah set ya. Kebalikannya jika Q-nya sama dengan low maka state-nya adalah reset. Nah, ini adalah karakteristik dari SR latch gitu ya. Nah, mungkin supaya mudah untuk mengingatnya karena cuma punya dua state ya. Supaya state dari latch itu bernilai set misalnya atau high atau tinggi, maka S-nya itu harus high atau satu dan R-nya itu harus low ya. Seperti yang di sini ya. Nah, kebalikannya, jika kita ingin state-nya itu low atau reset ya, maka R-nya itu harus high dan set-nya harus low ya. Sedangkan jika kedua input R dan S-nya adalah low, maka tidak akan ada perubahan pada state-nya. Jadi state yang sebelumnya akan tetap sama pada state yang saat ini atau state yang akan datang akan sama seperti state yang saat ini. Nah, ini yang disebut dengan memorize ya. Nah, sekarang ada masalah jika kedua input R dan S-nya adalah satu. Nah, outputnya Q dan Q complement akan bernilai low. Padahal keduanya harus saling komplement gitu ya. Nah, ini yang nanti akan diatasi dengan di latch. Oke, nah ini berikut adalah cara kerja dari SR latch. Kita akan bahas ya sedikit. Nah, mungkin hal pertama yang perlu diingat ya teman-teman, mungkin masih ingat lagi atau review sedikit lagi tentang gerbang NOR gitu ya. Bagaimana truth table dari gerbang NOR. Jadi kalau kita punya input ya misalnya SR ya untuk NOR ya, dengan kombinasi 00011011 ya. Maka truth table-nya akan ini 1, sisanya 0 semua ya. Karena dia adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, yang bisa kita lihat dari sini adalah jika salah satu input entah S atau R bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai patokan nih ya. Nah, sekarang kita coba dulu nih tanpa kita melihat state table-nya ya untuk input bernilai R-nya 0, S-nya 1 ya, saya pakai warna yang sama. Nah, tadi udah disebutkan. Jadi kalau salah satu inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Maka di sini akan 0 pasti. Nah, karena 0 ini lalu di feedback ya, jadi input bersama R, di sini 0 0, 0 0 adalah 1 gitu kan. Nah, jadi di sini 1, di sini state-nya Q-nya 1 ya atau set-nya set ya. Lalu jika sekarang inputnya kedua-duanya adalah 0 ya. Jadi sekarang di sini 0, tadinya di sini 1 ya kan. Nah, 1 dengan 0 atau apapun dengan 1 ya pasti 0 ya kan. Nah, ini sebelumnya udah 0 ya, sekarang ini 0 ditambah lagi 0 maka akan tetap 0. Nah, ini yang disebut dengan 001 maaf ya. Ini yang disebut dengan state memorize gitu ya. Tidak ada perubahan. No change. Nah, sekarang kalau kita balik ya, yang R-nya 1, S-nya 0. Jadi apapun itu jika inputnya NOR kalau salah satu inputnya 1 maka akan dinilai 0 gitu kan. Nah, sekarang 0 itu jadi feedback ke sini ya 0 dengan 0 maka 1 di sini. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi kita diberi input 0 0 maka ini harusnya tidak ada perubahan ya. Cuma kita lihat lagi ya. Oke, nah yang ada sebelumnya di sini udah sebentar. Ya. Di sini 1 ya sebelumnya. 1 jika salah satu inputnya adalah 1, maka outputnya akan 0, ya kan? Nah, di sini 0 ya, sebelumnya juga ada 0. 0 dengan 0 maka 1.
Nah, yang terakhir ini yang jadi masalah ya, jika kedua input R dan S-nya adalah 1. Karena jika salah satu input adalah 1, maka outputnya akan menjadi low gitu kan. Nah, jadi ini dua-duanya akan low juga. Nah, ini yang tidak valid ya. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah karakteristik table ya. Jadi, seperti yang tadi kita udah bahas ya. Jika S-nya 1, R-nya 0, maka state-nya 1 atau Q-nya 1 ya, atau state-nya set. Kebalikannya jika S-nya 0, R-nya 1, maka Q-nya 0 atau reset. Nah, untuk kedua inputnya 0, maka tidak ada perubahan, no change, atau ini state untuk memorize. Nah, akan jadi masalah jika kedua inputnya 1 ya. Ini kondisi yang disebut dengan invalid. Nah, ini sebetulnya sih bisa dihafalkan saja tabelnya, tapi akan lebih lebih mudah diingat lagi kalau kita memahami bagaimana cara kerja SLS seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Terutama untuk ini ya, kalau kedua inputnya 1 ya, karena gerbang NOR itu kalau salah satu inputnya 1 akan menghasilkan output 0. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Oke, nah yang kita bahas tadi ini yang jadi kalau ada apapun itu input yang masuk untuk S dan R, maka latch-nya itu akan mengubah state atau ya tergantung inputnya. Tapi pada saat itu juga akan ada perubahan state ya. Nah, sedangkan yang kita inginkan sebetulnya kita hanya ingin latch itu hanya berubah pada saat clock itu pulse clock-nya positif atau high gitu ya. Nah, sehingga kita butuh menambahkan satu lagi input yang disebut dengan enable gitu ya, yang hanya bisa mengubah state dari latch ini pada saat input enable-nya sama dengan 1. Nah, ini sebetulnya ya. Ini bisa lagi-lagi ya kalau untuk mengetahui cara cara kerjanya kita coba karena ini dengan hubungan dengan gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini kalau kita kasih input XY misalnya 00011011 ya. Maka ini kebalikan dari N ya. Ini 1110. Kalau kita kasih 0 di sini ya. Kalau kita lihat ya, kalau ada 0 maka salah satunya 0 atau yang lain 1, maka dia akan tetap sama gitu kan. Tidak akan ada perubahan. Sedangkan jika kita kasih 1 ya, maka kalau salah satunya 0 maka akan menjadi 1 ya. Kalau 1 0 1. Tapi kalau satunya lagi 1 sama-sama 1 akan menjadi 0. Maka akan ada perubahan jika enable-nya ini bernilai 1. Ya. Di situ yang menyebabkan kita bisa activate latch-nya. Nah, sekarang kita bahas tentang delays. Nah, ini sebetulnya adalah solusi untuk mengatasi permasalahan invalid state di SR. Jadi kita hanya memiliki satu input saja ya, D. Nah, nanti input D ini satunya akan dikomplement ya, akan masuk gerbang NOT sehingga akan hanya ada kombinasi S-nya high atau dan R-nya low atau sebaliknya S-nya low, R-nya high. Nah, jadi kalau kita buat karakteristiknya ya, jika D-nya high, maka latch-nya akan set. Selalu kayak gitu ya. Atau D-nya low, latch-nya akan reset. Jadi tidak ada kayak yang tadi ya, state memorize di mana S dan R-nya sama dengan 0 ya, sama dengan low. Nah, ini jadi karena state-nya itu mengikuti datanya ya, maka disebut dengan day atau inputnya ya, maka disebut dengan day latch atau data. Jadi tergantung datanya maka state-nya adalah sesuai dengan data inputnya. Nah, tabelnya kita bisa lihat di sini sebetulnya ini hanya akan tidak ada perubahan pada saat enable-nya 0 gitu ya. Nah, ini bagaimana di latch itu menyimpan suatu state. Nah, ini mungkin untuk latch ya, kita nanti akan lanjutkan lagi pembahasannya dengan komponen yang kedua yaitu flip flop.